Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang manajemen keuangan masjid yang bisa digunakan sebagai solusi pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Masjid memiliki peran sentral dalam sejarah peradaban Islam. Masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga digunakan sebagai pusat aktivitas umat Islam dalam berbagai bidang. Sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid menjadi pusat segala kegiatan masyarakat. Pada masa itu, masjid tidak hanya sebagai tempat peribadatan, melainkan sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat pengumpulan dan distribusi zakat, infak, sedekah, pusat budaya Islam, dan pusat pertahanan dan keamanan kaum muslimin pada waktu itu. Pada saat Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah dalam rangka hijrah dari Makkah, yang didirikan pertama kali bukanlah benteng pertahanan, melainkan masjid. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya fungsi dan peranan masjid pada waktu itu, dan betapa Rasulullah sangat memakmurkan masjid. Berikut merupakan pembagian aliran dana zakat, infak, dan sedekah. Pemasukan dana umat ke masjid harus dibagi ke dalam 3 aliran. Alasannya karena setiap aliran memiliki sistem dan penggunaan dana yang berbeda. Dana zakat harus digunakan untuk penerima khusus atau asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran yang berjumlah 8 orang, yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang terlilit hutang, untuk jihad di jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan. Aliran infak dan sedekah digunakan untuk kalangan umum, namun kebutuhannya sudah ditentukan di awal. Misalnya, peningkatan pelayanan ibadah umat, syiar keagamaan, dan modal menjalankan ekonomi masjid. Aliran selanjutnya yaitu aliran eventual, digunakan untuk kalangan umum namun penggunaannya tidak direncanakan, seperti jika ada musibah alam dan kemanusiaan. Setelah dibagi menjadi 3 aliran, selanjutnya masing-masing aliran dibuatkan rekening bank. Rekening ini akan menjadi kantong digital yang mendukung kemudahan transaksi dan penyimpanan, serta lebih mudah untuk diawasi. Bank yang dipilih adalah bank yang berbasis syariah sebagai wujud komitmen dukungan terhadap ekonomi Islam. Selanjutnya, kita jelaskan yuk satu persatu. Yang pertama yaitu aliran dana zakat. Dana zakat yang masuk bukan hanya berasal dari zakat fitrah, melainkan dari zakat mal atau harta umat yang telah memenuhi syarat zakat atau nisab. Zakat profesi menjadi pembahasan kontemporer yang disebabkan adanya pekerjaan-pekerjaan modern saat ini, seperti pegawai atau karyawan, dokter, advokat, dan lain sebagainya. Zakat profesi saat ini memiliki potensi besar untuk diambil mengingat jumlah muslim yang bekerja di bidang itu cukup banyak dan memiliki pendapatan yang masuk ke dalam nisab emas dalam setahun. Adapun penunaiannya bisa dilakukan setiap bulan sesuai waktu gajian atau dilakukan setahun sekali. Seorang muslim yang ingin menunaikan kewajiban zakat profesi cukup mengirim uang sebesar 2,5% dari penghasilan ke rekening masjid. Cukup dengan memulainya dengan niat berzakat, lalu bukti transfernya dikirim ke takmir masjid, maka kewajiban zakatnya sudah selesai. Kemudahan transaksi dan komunikasi yang baik antara takmir masjid dan muzaki atau pemberi zakat yang mendorong keistiqomahan muzaki menunaikan zakatnya.
Dana zakat selalu ada setiap tahun dan cenderung selalu meningkat sejalan dengan semakin luasnya pemahaman akan wajibnya membayar zakat oleh seorang muslim. Dana zakat ini nantinya diberikan kepada mustahik atau penerima zakat melalui program-program kreatif oleh takmir masjid sehingga tidak hanya menjadi sebuah bantuan sosial semata, tetapi dana zakat yang diberikan bersifat produktif, artinya memicu pertumbuhan ekonomi bagi mustahik. Sebagai contoh yaitu program pemberian dana usaha dan pembinaan keterampilan. Takmir harus memiliki visi bahwa setiap mustahik harus menjadi muzaki. Aliran dana yang kedua yaitu aliran dana infak dan shodaqoh. Aliran dana infak dan shodaqoh ini merupakan aliran yang secara rutin setiap hari menerima dana dari umat. Penerimaan dana ini berasal dari kotak infak yang ada di sekeliling masjid, infak sholat Jumat, dan kotak infak yang berasal dari kegiatan syiar maupun kajian. Aliran dana ini memiliki potensi besar untuk menyerap banyak dana. Program yang dapat menambah dana masuk dari aliran dana infak dan shodaqoh adalah penempelan kode QR rekening masjid atau uang elektronik jenis lain di setiap kotak infak. Saat ini sudah banyak kaum muslimin yang menyimpan uangnya ke dalam bentuk digital sehingga memudahkan bertransaksi lewat gadgetnya secara langsung. Budaya ini membuat muslim lebih mudah mengeluarkan uang termasuk bersedekah. Ketika input yang masuk ke aliran ini sudah begitu besar, maka outputnya yang kemudian kita bahas. Setelah digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah dan kegiatan syiar keagamaan, dana diarahkan untuk membangun kemandirian masjid. Masjid harus mampu mandiri terlebih dahulu lewat usaha ekonomi yang dilakukan untuk menunjukkan kapasitas takmir sebelum mencoba mengembangkan ekonomi umat, terutama dalam usaha ekonomi berbasis digital. Kemampuan dan pengalaman takmir masjid menjadi panutan utama dalam menjalankan program pengembangan ekonomi keumatan. Yang ketiga yaitu aliran dana eventual. Aliran dana ini akan menerima dana yang bersifat tidak rutin dan memiliki tujuan yang berbeda, tergantung kebutuhan pada waktu tertentu. Misalnya ada musibah alam atau musibah kemanusiaan yang terjadi pada daerah tertentu. Aliran ini juga dapat menjadi kantong donasi bagi kegiatan peringatan Hari Besar Islam atau bulan suci Ramadan yang membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga tidak terlalu membebani dana yang berasal dari daerah atau aliran dana infak dan shodaqoh. Pemberdayaan merupakan suatu upaya memberikan kontribusi pada aktualisasi potensi tertinggi kehidupan manusia. Pemberdayaan selayaknya ditujukan untuk mencapai sebuah standar kehidupan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan manusia. Pemberdayaan ekonomi sejatinya telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para khalifah pada masanya, dengan tujuan untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan yang tidak hanya terpenuhinya kebutuhan jasmani manusia, melainkan juga kebutuhan rohani. Dalam usaha mencapai falah menuntut adanya suatu strategi sebagai suatu instrumen untuk mewujudkannya. Strategi pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan ekonomi umat. Beberapa program yang bisa dicanangkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu seperti pendirian bank wakaf mikro, koperasi syariah berbasis masjid, fintech wakaf untuk UKM dan industri desa, dan juga pembentukan kelompok usaha bersama. Berikut merupakan bagan dari pemanfaatan dana zakat, infak, dan shodaqoh
serta wakaf produktif dalam program-program pemberdayaan ekonomi yang akan berimbas pada kestabilan ekonomi umat. Ya, selanjutnya yaitu program pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses bermulanya pembentukan peradaban. Dengan menempuh pendidikan yang layak, manusia bisa meningkatkan kualitas dirinya, meningkatkan kualitas kehidupannya, dan dapat hidup sejahtera dan mensejahterakan sekitar. Di masa wajib sekolah 9 tahun ini, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak sekolah dan atau putus sekolah. Hal ini pun terjadi pada siswa sekolah menengah atas, di mana keterbatasan ekonomi melatar belakangi berhentinya mereka menempuh pendidikan. Seperti data-data yang diambil dari saya ketika melakukan penelitian terdahulu sebelum membuat pemetaan mengenai program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan di Desa Tambi. Banyak atau beberapa yang putus sekolah pada jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Berikut merupakan bagan yang memperlihatkan bagaimana pemanfaatan dana zakat, infak, sodako, dan wakaf produktif dalam program Istiqomah Belajar yang mana dapat berimplikasi pada peningkatan kapasitas dan keterampilan umat. Program yang dicanangkan oleh saya adalah program beasiswa reguler Al-Istiqomah. Program beasiswa reguler ini dapat diselenggarakan oleh DKM Al-Istiqomah sebagai wujud dari keikutsertaan dalam pembangunan sumber daya manusia yang ada di Desa Tambi ini. Beasiswa ini diberikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA sederajat yang berasal dari keluarga kurang mampu. DKM Masjid terlebih dahulu membuat pemetaan siswa mana saja yang akan diberikan bantuan pendidikan. Para penerima manfaat beasiswa reguler ini sebelumnya akan dicek terlebih dahulu kemampuan finansialnya secara langsung oleh DKM Masjid dengan mendatangi tempat tinggal di sekolah dan sekolahnya. Selanjutnya yaitu program beasiswa non-reguler Al-Istiqomah. Program beasiswa non-reguler Al-Istiqomah dapat diselenggarakan oleh DKM Al-Istiqomah dan ditujukan untuk warga yang memohon bantuan pendidikan kepada DKM Al-Istiqomah. Pendistribusian bantuan pada program ini tidak melalui pemetaan seperti pendistribusian pada beasiswa reguler, di mana masyarakat yang memiliki permasalahan finansial bisa mengajukan permohonan bantuan. Yang selanjutnya yaitu program pemberian tunjangan kepada guru ngaji dengan diberi nama Tunjangan Guru Ngajiku. Banyaknya tempat-tempat mengaji yang berada di Desa Tambi dengan guru-guru ngaji yang rela membagikan ilmunya perlu diberikan perhatian lebih. Pemberian tunjangan ini hanya diberikan kepada guru ngaji yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Selanjutnya ada beberapa model wakaf tradisional untuk pendidikan, di mana harta-harta wakaf seperti wakaf pohon, wakaf ternak, wakaf gedung nantinya akan dikelola sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut bisa dialokasikan untuk pembuatan percetakan, toko atau koperasi, dan juga bisa digunakan untuk pembuatan sarana pendidikan dan pemberian beasiswa. Alhamdulillah, penjelasan mengenai manajemen keuangan masjid sebagai solusi pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dan pendidikan sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.